Ini udah di screenshot ya tadi. Ada tanda bukti kehadiran. Tarisa? Ibu. Udah di screenshot tadi. Belum Ibu. Apa mau screenshotnya sekarang aja Ibu? Iya, screenshot sekarang ya. Oh ya udah. Berarti share screen-nya ditutup dulu aja ya. Ya, tutup dulu. Untuk kelas B dulu, Kaizen ya. Presentasi kali ini. Kelompok 3B akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen keperawatan dengan dosen pembimbing Dr. Andes Pujiati SKP MKEP. Lalu di next slide. Dokter Andes itu laki-laki, Neng. Dokter Anda itu perempuan. Iya, Ibu. Ibu perempuan. Naswa, kamu udah lagi RKI lagi. Naswa Fauzi Azhara. Ya, jangan keliru ya, Neng. Iya, baik Ibu. Mohon maaf, lalu dilanjutkan untuk anggota kelompok 1 yaitu Ardina Kusnanda Della Raisa Gita, Faris Ikhtifar Ramadhani, Laili Firdayuni, Nadia Rimaya Fikaya, Roynado Gultom, dan Sabrina Novilda. Untuk teman-teman dari kelas B bisa dipersilahkan. Ya, untuk pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan manajerial yang mencakup penelitian lingkungan, penggambaran sistem organisasi secara keseluruhan, memperjelas visi, misi, dan fisiologi organisasi, memperkirakan efektivitas tindakan, dan menyiapkan karyawan untuk melaksanakannya menurut Killier 1994. Selanjutnya, adapun tujuan perencanaan yaitu yang pertama meningkatkan peluang untuk sukses, yang kedua menstimulasi berpikir analisis, yang ketiga mencegah terjadinya krisis manajemen, yang keempat memfasilitasi berpikir kritis dan membuat keputusan secara fleksibel, yang kelima meningkatkan keterlibatan staf dan komunikasi, dan yang keenam menjamin biaya yang efektif. Selanjutnya, pendekatan perencanaan, pendekatan perkembangan yang menguntungkan profitable growth approach, dan pendekatan analisis SWOT yaitu stretch, awareness, opportunity, dan threat. Pendekatan perkembangan yang menguntungkan yaitu perencanaan yang dilakukan dengan menganalisis sarana produksi yang dimiliki serta dihubungkan dengan kebutuhan yang muncul dari lingkungan. Mengusahakan terjadinya keseimbangan antara sarana yang dimiliki dengan kebutuhan lingkungan. Saling bangun, misalnya sarana produksi, linknya lingkungan masyarakat, bangunnya perkembangan yang menguntungkan. Selanjutnya, Bukan itu tanggal SK, tapi tanggal proses perencanaan dengan pendekatan yang menguntungkan. Manajemen keperawatan ada sarana, lingkungan, perkembangan yang memungkinkan. Selanjutnya, lanjutannya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Rencana disusun dengan proses perencanaan diawali dengan menganalisa faktor internal yang berhubungan dengan kekuatan strength dan kelemahan weakness. Selanjutnya melakukan analisis faktor eksternal yang berhubungan dengan peluang opportunity dan tekanan atau ancaman threat. Selanjutnya, gambar proses perencanaan dengan analisis SWOT, manajemen keperawatan itu visi, tujuan, faktor internal, faktor eksternal, strength, weakness, opportunity, threat, sasaran rencana strategis, target, anggaran. Selanjutnya. Roynaldo, kamu ada di mana? Roynaldo? Roy? Dengar suara ibu, kamu ada di mana? Tolong dijawab dong.
Azara tolong tanyain ke Roy. Roy Ya Ibu, ada di izin mana? Ibu, saya baru nyampe rumah Ibu. Hah? Kok kresek-kresek gitu? Kamu posisi lagi di mana ini? Tolong ganti 3B aja presentasi. Cancel. Mohon maaf Ibu, izin berarti ini diganti langsung ke 3 RKI Ibu. Yang presentasi apa? Yang Sekarang presentasi siapa? sekarang 3B Ibu. 3B. Yang mempresentasikan siapa tadi? Roy. Roy itu 3B. Iya Ibu. Nah, posisi dia ada di mana sih? Di rumah atau di kendaraan di luar kota atau apa? Tolong ya, Roy suruh menghadap saya besok. Sekarang lanjutkan 3B tetapi orang lain. Jangan Roy. Nggak jelas Roy itu ditanya posisi ada di mana. Terus mempresentasikan itu apa? Nggak jelas suaranya. Silakan 3B terusin. Ruth Teresna atau siapa yang kelompok 1 ya? Baik Ibu, saya lanjutkan ya Bu. Ya. Tolong ya, Selanjutnya besok ada Ronaldo Gultom ke saya. Menghadap saya. Besok ya, 3B. Oke? Nurse. Ya, silakan. Selanjutnya ada prinsip perencanaan. Perencanaan adalah langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen yang berfungsi agar faktor produksi yang biasanya sangat terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perencanaan harus mengandung unsur-unsur yang dapat menjawab, yaitu what, why, where, when, who, dan yang pertama itu what. Tindakan apa yang harus dikerjakan, penjelasan dan perincian kegiatan yang dibutuhkan, sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan. Yang kedua ada why, kenapa, sebabnya tindakan itu harus dilaksanakan. Penjelasan mengapa rencana itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan tersebut tertentu harus tercapai. Selanjutnya, yang ketiga, where, di mana tindakan itu harus dikerjakan. Penjelasan tentang tempat atau lokasi secara fisik di mana rencana kegiatan harus dikerjakan, sehingga tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan. Yang keempat, when, kapan rencana itu harus dikerjakan. Penjelasan kapan dimulainya tindakan dan kapan selesainya di setiap unit organisasi dengan standar waktu ditentukan. Yang kelima, siapa yang mengerjakan tindakan itu? Petugas yang akan melakukan kegiatan atau tindakan, baik jumlah maupun kualifikasi, keahlian, pengalaman maupun pendidikan. Yang keenam ada how, bagaimana cara melaksanakan kegiatan itu? Penjelasan secara rinci teknik-teknik melakukan kegiatan yang ditetapkan sehingga tindakan yang dimaksud akan dapat dijalankan dengan benar. Selanjutnya ada pentingnya perencanaan dan nature of planning.
Baik, selanjutnya adalah perencanaan manajemen keperawatan. Perencanaan merupakan hal yang utama dan serangkaian fungsi dan aktivitas manajemen. Tahap perencanaan dan proses manajemen tidak hanya terdiri dan penentuan kebutuhan keperawatan pada berbagai kondisi klien, tetapi juga terdiri atas pembuatan tujuan, pengalokasian anggaran, identifikasi kebutuhan pegawai, dan penetapan struktur organisasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada nature of planning atau sifat perencanaan. Yang pertama itu perencanaan adalah aktivitas mental. Maksudnya perencanaan ini dapat melatih intelektual kita itu seperti menalar atau memecahkan masalah dalam membuat perencanaan. Lalu perencanaan ini juga melibatkan pemikiran di antara dua orang atau lebih. Lalu yang kedua ini adalah perencanaan berorientasi pada tujuan. Maksudnya itu dalam menentukan perencanaan, kita harus menentukan apa yang harus dicapai, lalu bagaimana langkah-langkahnya dalam mencapai tujuan dalam perencanaan itu. Lalu yang ketiga, perencanaan berwawasan ke depan, yaitu maksudnya perencanaan ini harus futuristik atau terarah dan melihat peluang apa aja yang ada. Lalu yang keempat ada perencanaan meliputi semua aktivitas manajerial. Maksudnya itu meliputi semua ruang lingkup perencanaan. Namun pada setiap tingkatannya akan berbeda-beda apa saja perencanaan yang sudah direncanakan. Lalu yang kelima ada perencanaan adalah fungsi utama. Yaitu maksudnya perencanaan itu yang mendasari dari pelaksanaan semua fungsi manajerial yang akan dilakukan. Lalu yang keenam ada perencanaan didasarkan pada fakta. Kemudian ada komponen perencanaan dalam manajemen. Selanjutnya. Berikut beberapa komponen yang harus ada dalam melakukan perencanaan manajemen keperawatan. Yang pertama ada perumusan visi. Visi merupakan dasar sebelum membuat suatu perencanaan. Visi tersusun secara singkat, jelas, dan mendasar, serta harus ada batasan waktu pencapaiannya. Visi adalah pernyataan yang berisi tentang mengapa organisasi pelayanan keperawatan tersebut dibentuk. Yang kedua ada perumusan misi. Misi merupakan uraian yang berisi pernyataan-pernyataan operasional guna mencapai misi yang telah ditetapkan. Kemudian ada perumusan filosofi. Filosofi merupakan nilai-nilai serta keyakinan yang menyangkut administrasi keperawatan dan praktik keperawatan dalam suatu organisasi. Contohnya, pasien adalah manusia sebagai individu yang unik dan bermartabat. Yang keempat ada perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai sebagai arah bagi organisasi untuk menentukan apa yang dilakukan, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana cara menilainya. Selanjutnya. Berikut ada kemudian ada jenis perencanaan. Perencanaan dalam manajemen keperawatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka pendek atau disebut dengan perencanaan operasional. Perencanaan ini dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu 1 jam sampai dengan 1 tahun. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang ketiga ada perencanaan jangka panjang atau disebut dengan perencanaan strategis yang dibuat untuk kegiatan 3 sampai 20 tahun. Selanjutnya. Kemudian ada proses perencanaan. Proses perencanaan manajemen keperawatan terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Perumusan tujuannya itu harus sejelas mungkin dan sedapat mungkin bersifat kuantitatif. Artinya itu harus jelas, rinci, dan menjadi pegangan setiap langkahnya. Yang kedua ada mendefinisikan situasi sekarang atau yang sedang berjalan. Jadi seberapa jauh suatu organisasi ini dapat gagal mencapai tujuan jangka pendeknya, atau berhasil dalam mencapai dan berbagai faktor apa yang berpengaruhnya.
Di sini pemimpin atau manajer harus menyadari bahwa situasi dan keadaan sekarang itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sebelumnya. Dan posisi sekarang ini sangat dipengaruhi akan dipengaruhi dan akan mempengaruhi situasi dan kondisi yang akan datang. Next. Selanjutnya yang ketiga ada mengenal dukungan dan kendala. Yang pertama itu mengenal dukungan dan kendala, mengantisipasi sedini mungkin tentang berbagai hal yang akan terjadi dari kemungkinan yang terjelek atau terburuk sampai kepada kemungkinan yang terbaik. Sebaiknya pemimpin atau manajer lebih memusatkan perhatian kepada berbagai kemungkinan terjelek daripada memusatkan kepada kemungkinan terbaik. Yang keempat ada mengembangkan jenis perencanaan, yaitu ada premis, kesimpulan dari asumsi tentang lingkungan di mana organisasi itu berada. Lingkungan organisasi yang sedang berubah akan sangat mempengaruhi aktivitas organisasi, memaksa adaptasi, operasi berjalan, dan perlu peninjauan tentang segala tatanan yang ada dalam organisasi. Manajemen yang ahli memanfaatkan sumber informasi yang tersedia guna mengantisipasi dan merencanakan metode yang tepat untuk disesuaikan dengan segala kemungkinan yang terjadi. Next. Selanjutnya ada perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan di ruang rawat Pasienkes. Yang pertama ada pengorganisasian. Berdasarkan hasil analisa, maka perlu untuk membuat tim kerja dengan pembagian tugas dari masing-masing personel. Sebagai contoh untuk di ruang rawat inap, maka diselenggarakan pengorganisasiannya yaitu ada kepala ruangan, perawat primer, dan perawat asosiat. Adapun penetapan tugas perawat di atas itu harus sesuai dengan visi dan misi rumah sakit atau puskesmas. Hasil penyelenggaraan model asuhan keperawatan sebelumnya, bagaimana kekuatan sumber daya yang ada, dan sarana serta prasarana yang telah diidentifikasi pada pengumpulan data sebelumnya. Next. Selanjutnya ada rencana strategi perencanaan. Pada tahap ini, organisasi yang sudah terbentuk mulai merencanakan bagaimana rencana strategis yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dalam manajemen keperawatan. Organisasi mulai menentukan dan mendiskusikan bentuk dan penerapan praktek keperawatan yang profesional, bagaimana format dan pendokumentasiannya, mengatur kebutuhan tenaga perawat, mengatur tugas dan wewenang dari masing-masing perawat di ruangan, jadwal kerja dari masing-masing perawat, bagaimana mensupervisi perawat, bagaimana sistem kepemimpinannya, instalasi yang menunjang dalam proses keperawatan seperti farmasi, radiologi, laboratorium, dan gizi. Next. Ya, lalu yang selanjutnya untuk bagian setelah pengorganisasian, yaitu pengaturan dan kegiatan. Pada tahap ini setelah semua rencana strategis disusun, maka dimulailah melakukan penentuan kegiatan apa saja yang harus dilakukan dan kapan waktunya. Untuk minggu pertama, ini sebagai contoh uraian rencana kerja yang pertama, pembuatan struktur organisasi kelompok. 2, orientasi ruangan dan perkenalan. 3, analisa situasi dan perumusan masalah. 4, penyusunan program kerja. Yang kelima, penyusunan proposal pelaksanaan model asuhan keperawatan profesional. Yang keenam, penyusunan jadwal dan rancangan pembagian peran dalam penerapan model praktek keperawatan profesional. Yang ketujuh, penyusunan format pengkajian khusus dan sistem dokumentasi asuhan keperawatan. Yang kedelapan, penyusunan proposal prosedur sentralisasi obat dan kelengkapan administrasinya. Yang kesembilan, penyusunan format supervise. Yang ke-10, penyusunan format penunjang kegiatan lainnya seperti format kegiatan harian. Yang ke-11, uji coba peran. Next. Lalu untuk yang minggu kedua, uraian kerjanya sebagai contoh, 1, penerapan model asuhan keperawatan profesional, memasuki subbab aplikasi peran, pendelegasian tugas dan proses dokumentasi keperawatan. Yang kedua, penyempurnaan format kajian dan dokumentasi keperawatan. Yang ketiga, penyelenggaraan supervisi keperawatan. Yang keempat, penyelenggaraan sentralisasi obat. Yang kelima, persiapan penyelenggaraan rotasi dinas 24 jam. Lalu untuk minggu ketiga, penerapan model asuhan keperawatan profesional, aplikasi peran pendelegasian tugas dan proses dokumentasi keperawatan. Yang kedua, penerapan semua program. Yang ketiga, penyelenggaraan rotasi 24 jam.
Lalu pada minggu keempat biasanya itu ada MONEV atau Month Evaluation. Yang pertama ada evaluasi penerapan modal asuhan keperawatan profesional, yang kedua penyusunan laporan. Jadi setiap minggunya itu selalu ada peningkatan dan juga ada yang selesai ketika sudah di list tugas-tugasnya. Seperti itu. Next. Lalu setelah dibuatkan tadi uraian rencana kerja, maka yang selanjutnya adalah persiapan dari pendokumentasian. Nah, setiap uraian kerja yang dilakukan wajib untuk di dalam bentuk dokumentasi. Nah, dalam kegiatan pendokumentasian, hal yang perlu disiapkan antara lain adalah bentuk sistem dokumentasi keperawatan, format pengkajian, format perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Lalu terakhir setelah didokumentasi di arsip, maka ada proses evaluasi. Yang tadi saya bilang ada month evaluation. Nah, evaluasi meliputi penentuan teknik evaluasi, pembuatan alat evaluasi, dan di dalamnya adalah pendokumentasian hasil kegiatannya secara umum. Next. Baik, terima kasih. Karena sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih dari kelas B. Lalu dilanjutkan pemaparan dari kelas 3 RKI untuk segera di-share screen. Ya, baik, untuk teman-teman dari kelas 3 RKI dipersilahkan untuk menjelaskan. Ya, baik. Selanjutnya adalah pengertian dan pentingnya perencanaan dalam manajemen keperawatan. Next. Perencanaan adalah fungsi dasar dan pertama dalam manajemen, atau the first function of management. Semua fungsi manajemen ini tergantung dari perencanaan. Maksudnya adalah fungsi-fungsi yang lain dari manajemen tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya perencanaan yang baik. Fungsi-fungsi manajemen itu ada apa saja? Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin, bahwa yang pertama adalah ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi ketenagaan, yang keempat fungsi pelaksanaan pengarahan, dan yang kelima adalah fungsi pengendalian. Perencanaan juga berarti suatu proses berpikir atau proses mental untuk membuat keputusan dan peramalan atau forecasting. Perencanaan ini harus berorientasi ke masa depan dan memastikan kemungkinan hasil yang diharapkan. Menurut Schoenberg 1999, perencanaan adalah proses berkelanjutan yang diawali dengan menetapkan tujuan dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan proses, memberikan umpan balik, dan melakukan modifikasi rencana jika diperlukan. Next. Ya, hasil dari perencanaan itu sendiri adalah sebuah rencana atau rencana kerja yang harus berisi alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Rencana kerja yang baik ini mengarahkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, sehingga faktor-faktor produksi atau resources yang ada digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perencanaan ini harus mengandung unsur-unsur yang dapat menjawab what, why, where, when, who, and how. Secara lengkap, pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah yang pertama adalah what, yaitu tindakan apa yang harus dikerjakan. Maksudnya adalah penjelasan dan perincian kegiatan yang dibutuhkan, sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar menjadi tujuan yang dapat dihasilkan. Selanjutnya adalah when, selanjutnya adalah why, yaitu apa sebabnya tindakan itu harus dilaksanakan. Maksudnya adalah penjelasan mengapa rencana itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan tertentu itu harus dicapai. Selanjutnya adalah where, atau di mana tindakan itu harus dikerjakan. Penjelasan tentang tempat atau lokasi secara fisik di mana rencana kegiatan itu harus dikerjakan, sehingga tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Next. Selanjutnya adalah who, siapa yang mengerjakan tindakan itu. Petugas yang akan melakukan
kegiatan atau tindakan baik jumlah maupun kualifikasi keahlian harus dijelaskan dan ditetapkan. Next, bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut. Penjelasan secara rinci teknik-teknik melakukan kegiatan yang ditetapkan, sehingga tindakan yang dimaksud akan dapat dijalankan dengan benar. Next. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan dan nature of planning. Next. Tujuan perencanaan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan peluang untuk sukses. Yang kedua, menstimulasi berpikir analisis. Yang ketiga, mencegah terjadinya krisis manajemen. Yang keempat, memfasilitasi berpikir kritis dan membuat keputusan secara fleksibel. Yang kelima adalah meningkatkan keterlibatan staf dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah menjamin biaya yang efektif. Next. 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 Selanjutnya adalah nature of planning. Yang pertama adalah perencanaan adalah fungsi utama manajemen. Yang kedua adalah pervasif. Yang ketiga adalah perencanaan bersifat futuristik atau berwawasan ke depan. Yang keempat adalah perencanaan adalah proses yang berkelanjutan. Yang kelima adalah perencanaan melibatkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah perencanaan berkontribusi pada tujuan. Next. Ya, yang selanjutnya ini komponen perencanaan. Nah, yang bagian atas ini komponen perencanaannya itu bersifat lebih umum, lalu komponen yang bagian paling bawah itu akan lebih spesifik. Next. Yang pertama itu visi dan misi. Yang pertama visi, pernyataan visi ini digunakan untuk menggambarkan tujuan atau sasaran masa depan suatu organisasi, dapat memunculkan gambaran bagi semua anggota kelompok tentang apa yang ingin mereka capai bersama. Lalu yang kedua ini pernyataan visi suatu organisasi, menggambarkan manfaat keberadaan organisasi tersebut. Misi ini bagi organisasi merupakan suatu alat atau cara untuk mengarahkan setiap individu dalam organisasi tersebut untuk berperan secara produktif. Next. Lalu yang kedua itu filosofi. Pernyataan filosofi ini mencakup nilai-nilai, konsep, keyakinan yang dianut suatu organisasi. Pernyataan nilai-nilai konsep dan keyakinan menggambarkan bagaimana misi suatu organisasi dicapai. Lalu sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan merupakan akhir kegiatan suatu organisasi atau rumah sakit. Semua filosofi harus diterjemahkan ke dalam sasaran dan tujuan yang spesifik sehingga dapat dicapai. Next. Lalu ada kebijakan. Kebijakan ini adalah instruksi yang mengarahkan organisasi dalam pengambilan keputusan mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur ini perencanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Lalu yang terakhir yaitu aturan. Semua karyawan organisasi wajib mengikuti dan menerapkan aturan. Tidak mengikuti aturan dapat memiliki konsekuensinya. Next. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengenai jenis perencanaan. Next. Jadi jenis perencanaan ini ada 3 macam. Yang pertama ada perencanaan jangka pendek, lalu perencanaan jangka menengah, lalu selanjutnya perencanaan jangka panjang. Next. Baik, sekarang mengenai perencanaan jangka pendek. Jadi perencanaan jangka pendek atau biasa yang disebut sebagai perencanaan operasional ini adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu 1 jam sampai dengan 1 tahun. Di mana perencanaan jangka pendek ini biasanya digunakan untuk rencana harian yang dimana berisi kegiatan masing-masing perawat yang dibuat setiap hari sesuai perannya. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
yang dimana perencanaan jangka menengah ini biasanya digunakan untuk rencana yang berisi kegiatan dalam 1 bulan. Nah, rencana ini biasanya harus disinkronkan dengan rencana harian. Selanjutnya yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang atau sering disebut sebagai perencanaan strategis ini merupakan bagian dari manajemen strategi yang dimana memiliki arti suatu perencanaan sebagai tindakan adaptif atau penyesuaian tuntutan atau masalah atau perubahan yang ada di lingkungan organisasi. Jadi sehingga organisasi ini dapat melakukan tindakan adaptif dalam tuntutan perubahan. Nah, rencana tahunan ini biasanya dibuat itu setiap 1 tahun sekali, yang dibuatnya ini berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dari tahun sebelumnya. Perencanaan jangka panjang ini sendiri juga di dalamnya ini terdapat kayak kesepakatan misi sama tujuan perusahaan, sehingga membagi perencanaan strategis itu meliputi ada yang namanya inisiasi proses, aturan tujuan, arti dan akhir dari hubungan, terus penjelasan dari perencanaan strategis dan tingkat kepuasan yang terintegrasi. Nah, biasanya perencanaan ini dibuat untuk 3 sampai 20 tahun ke depan. Ya, yang selanjutnya ada proses perencanaan. Next slide. Ya, jadi proses perencanaan itu diawali dengan perumusan visi, misi, filosofi, dan tujuan ya. Jadi untuk visi itu yang tadi sudah dijelasin juga di komponen, visi itu merupakan tujuan dasar dari mengapa dibuat suatu organisasi. Dan misi itu merupakan uraian dari proses atau tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan si visi tersebut. Nah, untuk filosofi ini adalah nilai-nilai dan keyakinan yang menyangkut keyakinan dari suatu organisasi. Sedangkan tujuan ini merupakan arah kebijakan bagi organisasi untuk menentukan nih apa yang harus dilakukan. Nah, lalu ada syarat-syarat untuk merumuskan tujuan yang baik menurut Gillies 1994. Itu ada di next slide. Ya, jadi untuk merumuskan tujuan yang baik ini di antaranya tujuan ini harus dapat menjelaskan arah, lalu realistis atau bisa dicapai, mungkin untuk dicapai, lalu kualitatif, berisi ketentuan kuantitatif yang dapat diukur, lalu memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan tersebut, dan memiliki pencapaian hasil akhir yang semua itu dapat diterima oleh semua anggota organisasi. Lalu memiliki kriteria yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan, dan memiliki tujuan yang mendukung sasaran organisasi atau visi organisasi tersebut. Next slide. Ya, berdasarkan proses perencanaannya, proses perencanaan ini diklasifikasikan menjadi 2 ya, yaitu profitable growth approach atau pendekatan perkembangan yang menguntungkan ini, dan SWOT approach atau pendekatan perkembangan menggunakan SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Next slide. Jadi untuk profitable growth approach atau pendekatan perkembangan yang menguntungkan ini dilakukan dengan diawali dengan menganalisa sarana produksi yang dimiliki, lalu dihubungkan dengan kebutuhan yang muncul dari lingkungan. Nah, ini lalu mengusahakan untuk terjadi keseimbangan antara sarana yang dimiliki dengan kebutuhan lingkungan. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti berikut ya, ilustrasinya. Next slide. Lalu selanjutnya ada pendekatan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yaitu kalau untuk ini prosesnya itu diawali dengan menganalisa faktor internal, yaitu strength dan weakness, atau strength itu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, tersebut, seperti contohnya kayak ketersediaan sumber daya atau fasilitas, sarana dan prasarana, itu kan termasuk kekuatannya. Lalu selanjutnya menganalisa weakness atau kelemahan atau sesuatu yang dibutuhkan tapi belum dimiliki oleh organisasi tersebut. Lalu selanjutnya setelah menganalisis faktor internal, kita bisa menganalisis faktor eksternal, yaitu
opportunity dan threat. Opportunity itu merupakan peluang yang didapatkan oleh organisasi, dan threat itu merupakan ancaman. Ancaman apa aja nih yang mungkin terjadi dalam prosesnya, dan bagaimana organisasi tersebut bisa menghadapi ancaman tersebut. Nah, lalu setelah seperti di bagian yang di sini sudah ditampilkan, setelah udah menentukan faktor internal dan eksternalnya, lalu akan dapat menentukan sasaran dan target serta merencanakan anggarannya. Next slide. Ya, selanjutnya ini ada perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan, yaitu perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan klien. Yang pertama itu ada penerapan prioritas masalah yang dibagi menjadi 3. Itu yang pada prioritas utama itu yang mengancam nyawa. Yang menjadi prioritas kedua itu yang mengancam kesehatan pasien. Dan yang menjadi prioritas terakhir itu yang mempengaruhi perilaku pasien. Selanjutnya itu ada tujuan dari asuhan keperawatan yang disesuaikan dengan buku NOC atau Nursing Outcome Classification, sama atau bisa pakai SLKI. Lalu ada lalu ada rencana tindakan yang didasarkan pada buku NIC atau bisa pakai buku SIKI. Selanjutnya ini ada bekerja sama dengan pasien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan. Lalu ada perencanaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien, lalu didokumentasikan rencana keperawatannya. Bisa di next. Lalu dalam perencanaan itu kepala ruangan itu bertanggung jawab dalam menunjuk ketua tim yang akan bertugas di ruangan, lalu mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien gawat, transisi, dan persiapan pulang bersama ketua tim. Lalu ada mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas dan kebutuhan pasien bersama ketua tim, mengatur dan penugasan penjadwalan. Lalu ada merencanakan strategi pelaksanaan asuhan keperawatan, dan yang terakhir itu ada membantu staf dalam menetapkan sasaran asuhan keperawatan. Ya, baik. Terima kasih dari teman-teman RKI atas penjelasannya. Enggak, bahasa Inggris. RKI kalau KI ya, KI bahasa Inggris. Hebat. Aplaus untuk RKI ya. Penayangannya hebat Anda ya. Good. 3B lugu ya, normal ya, tapi memang isinya juga bagus ya. Tetapi variasinya, cara menyajikan ininya, materinya good ya untuk RKI ya. Oke. 3B intinya sama, hanya kurang variasi. Anda tetap materi aja yang ditayangkan. Kalau yang tadi bervariasi RKI jadi enak membacanya ya. Tolong nanti hasil ini kalau sudah ada pertanyaan, jawaban dan sebagainya, jadiin untuk kelas B, RKI, kumpulkan hard copy-nya ke saya ya. Dari mulai kemarin yang dari Bu Prayetni, ya. Saya kan nggak masuk di 3B maupun 3 RKI ya kemarin, yang masuk Bu Prayetni. Itu juga presentasi atau materi dari Bu Prayetni? Presentasi dulu Ibu pertama, baru kemudian ditambahkan materi sama proyek. Oke. Baiklah ya. Mau pertanyaan dulu apa ulasan dari saya? Bagus dua-duanya. Tepuk tangan dong. Anda hebat udah ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk 3B RKI ya ditujukan ke RKI atau 3B. Sambil menunggu pertanyaan, kita mari kaji ya, bukan di pelayanan keperawatan, tetapi di institusi pendidikan Anda. Adakah perencanaan? Adakah visi misi? Ada.
Visinya nurse nanti tahun 2028 bisa bersaing di dunia, di mana? Di ASEAN ya. Kalau nggak salah gitu kan. Terus visi misinya apa? Ada kan? Rencananya bagaimana? Makanya banyak studi banding keluar ke Jepang, ke Jerman gitu ya. Kemudian ke tempat yang lain supaya kita bisa diterima di kancah ASEAN ya. Itu kan. Tapi itu rencana jangka panjang ya kan? Rencana pendeknya ya perbarui kurikulum, pencapaian dan sebagainya. Ya kan? RPS-nya dibuat sesuai dengan perkembangan. Gitu ya. Jadi supaya bisa menghadapi itu. Begitu juga di rumah sakit. Rumah sakit sekarang ada perencanaan bahwa nantinya untuk untuk perawat diharapkan bukan lulusan D3, sudah dihapus tuh. Jadi menerima hanya S1. Sarjana terapan. Nah, itu perencanaan ya, perencanaan rumah sakit. Nah, kita harus siap-siap gitu ya, supaya kita bisa eksis, bisa survival ya di dalam penerimaan nanti pegawai di rumah sakit ya. Itu. Kemudian kembali kepada individu. Apakah Anda punya perencanaan? Apakah Anda membuat perencanaan? Ayo saya tanya nih. Anda sudah bagus sekali tadi teorinya. Sekarang saya tanya, siapa yang membuat perencanaan? Coba. Enggak jauh-jauh, 5 tahun. Perencanaan 5 tahun, apa yang akan Anda kerjakan? Ayo, siapa yang membuat perencanaan? Zaki, punya perencanaan kamu 5 tahun ke depan? Rencananya IP-nya bagus, Bu. IP-nya bagus kan itu baru sebentar, itu IP kan per semester itu. 5 tahun harus ke sono, apalagi Anda, Zaki, Anda itu nanti kepala rumah tangga loh. Jadi harus jangkauannya 5 tahun. Ke depan apa aku ini? Gitu ya. Kemana arahnya aku? Harus bagaimana aku? Itu direncanakan. Kalau bisa dilakukan. Ya. Itu supaya survival-nya ya bisa tidak terlindas oleh orang lain. Itu konsepnya kan? Jangan terlindas. Saya dulu punya perencanaan, anak-anak saya bikin POAK namanya ya, Plan of Action. Dari dia TK, SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi, terus kamu nikah tahun umur berapa? Gitu, karena perempuan saya batasi umur 25. Nikah semua. Terus arahnya setelah lulus S1 ngapain kamu? Ibu rumah tangga apa bekerja? Ternyata kerja. Ya udah. Jadi plan of action. Nah, sekarang saya beri tugas untuk menyusun plan of action per individu, ditulis tangan, kumpulkan ke saya. Ingin tahu saya. Oke? Patuhi itu ya, ditulis tangan. Enggak ya. Jadi itulah perencanaan. Kalau kita tidak punya perencanaan, kelihatannya jalannya enggak ada tuntunan, ya, harus ada rencana, ya. Jadi kita patuhin itu, perencanaan itu. Dalam satu organisasi yang katakan Terry mengatakan harus ada POAC ya dalam manajemen. P planning, harus ada planning, ya. POAC namanya, O organizing ya, jadi mengorganisir apa kegiatannya, bagaimana aku ke siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya ya. Kemudian activating, nah, pelaksanaan, pengarahan, penjelasan, controlling. Kenapa ini tidak tercapai? Ada apa? Gitu. Oh, ternyata tadi ingin IPK-nya, IPS-nya nilai 4 misalnya. Ternyata
tidak mencapai. Kenapa? Oh, ternyata menyelesaikan tugas tidak tepat. Ya kan? Bisa. Oh, praktek ogah-ogahan di klinik. Makanya pembimbing klinik maupun pembimbing institusi nilainya jelek. Terus, oh, ternyata banyaknya jatuh nilai di teori. Kenapa? Karena ternyata semuanya SKS. Sistem kebut semalam. Jadi belajarnya hanya semalam. Ya, belajar itu yang penting adalah panca indera kita banyak dilakukan. Buka buku, lihat buku, baca, ya, kemudian nulis, kemudian diskusi, dengerin. Nah, itu semakin banyak panca indera yang ikut, semakin menerap. Itu cara belajar, ya, supaya efektif, efisien. Ya, silakan ada pertanyaan enggak untuk perencanaan? Banyak istilah-istilah loh itu tadi. Sudah jelas apakah tidak atau belum? Belum jelas, 3B. Silakan kalau ada pertanyaan. RKI ada pertanyaan ke 3B boleh atau sama-sama RKI juga boleh. Izin Ibu, itu ada yang mau bertanya, ada yang resen. Oh, boleh. Ya. Ya. Dari RKI. RKI. Rena Syahrani dipersilahkan. Izin masuk, Ibu. Boleh Rena. Perkenalkan, saya Rena Syahrani dari kelas 3 RKI. Izin bertanya tentang jenis-jenis perencanaan tadi. Kan dijelaskan ada 3 jenis ya, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Lalu bisa dijelaskan tentang perencanaan dalam asuhan keperawatan itu termasuk dalam jenis perencanaan yang apa ya? Untuk kelompok RKI dan kelas B bisa dijawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Rena. Mungkin dari teman-teman RKI dan kelas B bisa dicari jawabannya. Lalu lanjut di room chat ada Risti Diana dari kelas 3 RKI. Izin bertanya kepada kelompok RKI. Jadi tadi kelompok kan sudah menjelaskan beberapa jenis perencanaan yang biasa dilakukan di rumah sakit. Lalu biasanya masing-masing perencanaan ini siapa yang membuatnya? Dari teman-teman RKI dan kelas B dipersilahkan untuk menjawab, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand atau mengetik di room chat. Terima kasih. Bintang Eko. Ya Ibu, izin saya Bintang Eko Bawono dari RKI, izin menjawab dari pertanyaan Rena yang tadi ya. Pertanyaannya ASKEP itu termasuk ke perencanaan apa? Seperti yang kita tahu ya, perencanaan ASKEP itu termasuk ke dalam perencanaan jangka pendek. Kenapa? Karena perencanaan jangka pendek ini sendiri memang biasanya digunakan untuk rencana harian, yang dimana berisi kegiatan masing-masing perawat yang dibuat setiap hari, termasuk perencanaan asuhan keperawatan itu sendiri. Apakah sudah terjawab, Rena? Izin menjawab, sudah terjawab, kita sudah sampaikan. Ya, baik. Untuk Kansa dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Kansa dari RKI. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Ici yang terdapat di room chat. Jadi untuk pertama, jangan keras-keras ya. Lagi daring ya. Yaitu yang pertama mengenai rencana harian. Nah, karena rencana harian ini adalah rencana yang berisi kegiatan masing-masing perawat yang dibuat setiap hari sesuai perannya, maka rencana ini biasanya itu dibuat oleh kepala ruang, ketua tim atau perawat primer, dan perawat pelaksana.
Nah, untuk yang kedua yaitu yang rencana bulanan. Nah, karena rencana bulanan ini adalah rencana yang berisi kegiatan dalam 1 bulan, titik rencana dan rencana ini harus disinkronkan dengan rencana harian, maka rencana ini biasanya dibuat sama si kepala ruang dan ketua tim atau perawat primer. Nah, yang ketiga ini mengenai rencana tahunan. Nah, karena rencana tahunan ini adalah rencana yang dibuat setiap 1 tahun sekali, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, maka rencana tahunan ini biasanya dibuat sama kepala ruang. Seperti itu, Ici. Apakah sudah cukup terjawab? Ya, baik. Terima kasih Kansa atas jawabannya. Lalu, apakah ada tambahan dari teman-teman kelas B atas pertanyaan dari Rena? Jika ada, bisa dipersilakan on mic. Lalu teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Terima kasih. Izin masuk moderator Sabrina dari kelas B. Untuk tadi pertanyaan Rena sama jawabannya seperti yang sudah dipaparkan oleh Bintang, yaitu maksudnya perencanaan jangka pendek. Untuk selebihnya sudah cukup. Terima kasih moderator. Ya, baik. Terima kasih Sabrina atas penjelasannya. Lalu untuk teman-teman jika ada yang bertanya bisa raise hand atau di kolom chat. Udah dijawab semua. Jadi ada jangka harian, ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau visi kita itu jangka panjang, ya, visi yang termuat di Poltekkes. Anda baca di kalender di pedoman akademik, ya, atau di RPS itu jangkauan panjang, ya, bahwa mahasiswa lulusan Poltekkes nurse mau bersaing atau sejajar atau dengan bisa di kancah ASEAN, ya. Terus visinya apa saja Anda baca, telaah apa yang akan dikembangkan. Nah, kemudian tentunya tiap di rumah sakit, di ruang rawat juga punya perencanaan, ya. Harian, bulanan, tahunan, dan 5 tahun ke depan. Nah, intinya untuk pelayanan di rumah sakit yang hasilnya harusnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan maksudnya di sini pasien sangat senang, sangat suka kalau dirawat di rumah sakit itu. Ya. Jadi menggunakan rumah sakit itu. Ya. Misalnya LSCM, Fatmawati, Persahabatan paling senang di mana, gitu ya. Dokternya pun kita bisa milih dokter yang mana, gitu ya. Nah, kemudian biasanya di ruangan juga sudah punya hari ini jumlahnya pasien berapa, kemudian dengan apa, rencana perawatannya apa, ya, itu jangka pendek, ya. Jadi kemudian nanti pas pada saat dikalkulasi dalam sebulan, pasien yang meninggal berapa, pasien yang sembuh total berapa, ada pasien yang cacat apakah tidak, itu juga harus ada rekaman. Kepala ruangan harus tahu. Kemudian penggunaan alat tenun, penggunaan obat, penggunaan disposable, suntikan dan sebagainya, perban, betadin, itu sudah harus ada perencanaan. Apakah kurang, apakah tekor, ya, itu harus tahu kepala ruangan. Harus sampai segitu, bukan hanya masalah SDM, ya, tetapi sumber daya yang lainnya juga diperhitungkan. Jangan sampai rumah sakit bangkrut gara-gara penggunaan yang tidak efektif, efisien. Dalam hal apa? Dalam penggunaan sumber daya. Itu. Ya, itu perencanaan panjang, ya, banyak sekali, ya, apa yang direncanakan. Nah, misalnya Anda merencanakan nanti lulus
ini sekarang tingkat 3. Berarti lulus tahun berapa? Anda lulus tahun berapa? Saya tanya Naswa berapa? Naswa Fauzi. Di sini 2025 ya. 2025. Awal pertengahan. Pertengahan ya. Iya, pertengahan itu. Oh, ya, pertengahan. Pertengahan, nah berarti saya begitu lulus, usia berapa kira-kira Naswa? Sebenarnya 24 Ibu, 24, 25. Mungkin ada yang lebih muda lagi, Bu. Antara 23 sampai iya. 24. Nah, 24 misalnya. Terus 24 kamu sasarannya mau kuliah, mau kerja di mana? Di dalam atau di luar? Kalau Anda ingin di luar, berarti Anda harus meningkatkan bahasa ya. Kemudian skill dipertajam ya. Bahasa Inggris ya. Sasarannya mau kemana? Mau ke California atau ke Qatar, Saudi Arabia, Jerman atau apa? Anda udah punya planning ya. Jadi direncanakan mulai sekarang start ya untuk menguasai bahasa. Skill juga harus dipertajam, apalagi skill yang misalnya seperti BCTLS. Anda sudah pelatihan belum? Nah itu. Kemudian bone care, ya, hipnoterapi misalnya, dengan mengikuti pelatihan sebagai bekal ke depan, ya. Terus kemudian jangan lupa Anda sebagai wanita ada batasan umur. Jadi rencana kapan saya merit, dengan siapa. Kemudian rencanakan punya calon yang bagaimana, ada kriteria kan? Masing-masing individu punya kriteria untuk memilih. Ya, tapi kriteria jangan terlalu tinggi, ya. Jangan terlalu tinggi. Yang penting agama sama, kemudian bertanggung jawab dan bekerja. Itu kan yang penting. Itu. Jangan muluk-muluk gitu ya. Jangan menggapai bulan. Tetapi menggapailah sesuai dengan gapaian, ya. Gitu misalnya itu. Itu perencanaan ya dan sebagainya. Nah, ada di ruangan pun begitu. Ruangan perawatan gitu ya. Apalagi kepala bidang perawatan. Kepala bidang perawatan membawahi ruang rawat. Bidang perawatan juga jangan sampai lupa SDM-nya harus dikembangkan, harus dilatih, gitu ya. Dengan cara misalnya pelatihan preceptorship ya, itu di Poltekkes misalnya. Itu kerjasama dengan pihak rumah sakit supaya betul-betul bisa membumi melakukan asuhan keperawatan dengan baik. Oke. Ada pertanyaan lain lagi enggak, Naswa? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Sudah cukup ya. Baiklah, kalau sudah cukup, tolong semua individu dapat tugas oleh saya membuat POAK, Plan of Action, masing-masing individu. Saya ingin tahu sampai sejauh mana Anda Plan of Action-nya, ya. Oke? Baik. Terima kasih. Tolong nanti dikumpulkan, ya, atau di email materinya ke Ibu, karena nanti kalau mid semester saya tinggal ngambil dari situ. Terima kasih. Ya. Izin Ibu. Taufik walhidayah. Ya. Izin Ibu, mohon maaf mau bertanya untuk makalah dan PPT ini apakah dipisah sesuai dengan kayak pertemuan hari Senin dan pertemuan boleh dipisah. Ya, baik Ibu. Lalu ditambahkan lampiran yang merupakan sesi tanya jawab ya Ibu ya? Ya, oke. Terima kasih Naswa. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak. Yuk. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu.